Oke, selamat pagi semuanya. Bersyukur sekali pada pagi hari ini kita boleh berkumpul sekali lagi untuk kita ingin bersekutu, untuk beribadah, untuk memulai kegiatan untuk satu minggu ini. Mari kita buka ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, mari kita puji Tuhan kita sembah Tuhan kita dengan satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari kita sama-sama kita nyanyikan dengan penuh ungkapan rasa syukur. Biasa Tuhan kita, Tuhan selalu menganugerahkan kepada kita hari yang baru. Kita yakin bahwa hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh arahan dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, itu selalu ada untuk anak-anaknya. Mari kita angkat sebuah pujian, esok kan kujelang, karena dimanapun kita berada, ketika kita melihat keajaiban Tuhan, kita harusnya bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tak pernah kita kekurangan, selalu Tuhan cukupkan. Mari kita angkat pujian. Esok kan kujelang. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mari kita ulangi sekali lagi. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan
jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama secara online, untuk kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Seperti pujian yang sudah kami naikkan ya Tuhan. Saat kurenungkan segala kebaikan Tuhan, tak pernah ku kekurangan. Sama seperti pujian ini Tuhan, kami merasakan bahwa Tuhan itu begitu ajaib. Tuhan yang boleh mencukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, mempersiapkan hati pikiran kami, boleh sungguh-sungguh beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan boleh pakai dengan luar biasa. Boleh memberkati kami dengan renungan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami dan menuntun jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang melayani, untuk saya memimpin puji-pujian, untuk Arif ini bermain musik, kami juga serahkan semua ke dalam kamu. Untuk sarana prasarana yang kami gunakan, kami juga serahkan semuanya ke dalam kamu. Akhirnya Tuhan, kami ingin berdoa menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ke dalam kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan sungguh baik. Adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Segala hal yang terjadi dalam hidup ini itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita rasakan dengan sebuah pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan pujian. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan sekali lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu
Luar biasa Tuhan kita, adik-adik semuanya. Pujian yang barusan mengingatkan kepada kita bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh betapa indah, betapa luar biasa. Mari kita senantiasa kita belajar untuk kita bersyukur pada Tuhan. Mari sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita angkat sebuah pujian, jadikan aku indah. Mari kita datang pada Bapa dalam kerinduan. Mari kita memandang keindahan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita angkat pujian ini, jadikan aku indah. Memandang keindahan-Mu, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku padamu mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Hanya ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. sama-sama kita katakan, jadikan aku indah, yang Kau padamu lihat, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Hanya ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau padamu lihat, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Hanya ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Untuk waktu selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita boleh mengikuti ibadah ya. Dan tentunya setiap pujian telah kita lantunkan kepada Tuhan, dan teristimewa pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, pada kesempatan hari ini kami bersyukur
atas semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati waktu yang kami pergunakan untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik, dan setiap anak-anak Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, mari bersama-sama kita membuka bagian firman Tuhan kita pada hari ini yang terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam kitabnya Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini untuk setiap kita. Ayat ke-7, karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempermasalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, terlebih kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kita. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini saya akan memberikan topik atau judul perenungan kita pada hari ini. Satu kata, yaitu sabar. Sabar. Saudara, ketika saya membuat renungan kebenaran firman Tuhan tentang sabar ini, saya teringat langsung dengan salah satu dosen saya ketika saya berkuliah di Sekolah Tinggi Teologi Pontianak atau STTP. Beliau mengatakan ada 5 hal yang harus kita lakukan, terlebih kita ucapkan, agar kita tetap bertahan di dalam pelayanan. Nah, beliau sampaikan seperti ini. Hal yang pertama yang harus kita lakukan agar kita tetap bertahan di dalam pelayanan. Pertama, sabar. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, sabar. Yang kelima, sabar. Saya kira di poin kedua, poin yang ketiga itu berbeda dengan poin pertama. Tapi pada kenyataannya, poin pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu sama. Sabar, sabar, dan sabar. Sabar, sabar. Nah, saudara, ini merupakan kunci. Kunci agar bertahan atau tetap bertahan di dalam pelayanan. Jadi beliau sampaikan seperti itu. Bagi kami pada saat itu sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Nah, jadi saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Tentu hal ini tidak mudah untuk dilakukan bagi setiap kita. Apalagi di dalam menghadapi
ya, kehidupan. Tentu banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Banyak hal buruk gitu kan. Banyak hal yang tidak baik ketimbang hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, yang membuat hidup kita, hati kita menjadi tidak sabar di dalam menjalani kehidupan ini. Baik ketika kita berada di rumah, baik ketika kita berada di sekolah, atau ketika kita berada di lingkungan sekitar. Banyak hal yang membuat kita menjadi tidak sabar atau menjadi pribadi yang tidak sabar. Nah, maka oleh sebab itu, mari bersama-sama pada kesempatan hari ini atau lewat perenungan kita kali ini, ya, kita akan menjadi pribadi yang lebih sabar. Ya, karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Itu yang dikatakan dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Ya. Biarlah melalui perenungan kita kali ini kita menjadi orang yang sabar, karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita pada hari ini, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang sabar? Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang sabar? Nah, ada 3 hal penting cara supaya kita menjadi orang yang sabar. Ya, berdasarkan kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, cara yang pertama ya supaya kita menjadi orang yang sabar ialah kita harus belajar dari petani. Dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca bagi setiap kita pada hari ini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan, musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan sudah dekat. Jadi hal yang pertama, cara supaya kita menjadi orang yang sabar adalah belajar dari petani. Jadi pada bagian yang pertama ini, ya, Yakobus ya mencontohkan petani sebagai sosok yang sabar, ya, sebagai sosok yang sabar. Sama halnya orang yang menanti kedatangan Tuhan atau jawaban dari Tuhan. Katakanlah petani padi. Jadi seorang petani ia harus dengan sabar, ya. Mulai dari membuka lahan persawahan atau lahan ladang, kemudian menanam benih padi, ya. Setelah beberapa minggu dan sampai 1 bulan, ya, seorang petani harus merawat, ya, dengan memupuk dan membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di sekitar padi. Lalu setelah tumbuh dan mulai menghasilkan buah, seorang petani harus dengan sabar menjaga agar tidak dimakan hama atau dimakan burung. Dan pada akhirnya tiba waktunya akan panen dan menikmati hasilnya. Jadi seorang petani harus sabar di dalam segala hal untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan proses-proses yang ada, yang dia kerjakan, yang dia lakukan, sampai pada akhirnya dia menikmati hasilnya. Ya, padi yang ditanam akan dinikmati apabila seorang petani dengan sabar menunggu, ya, sekaligus merawat dan menjaga padi tersebut. Dia tentunya akan menikmati hasil yang baik, hasil yang luar biasa. Ketika dia dengan sabar, ya, menunggu, ya, sekaligus merawat dan menjaga padi tersebut. Nah, saudara yang terkasih, begitu juga dengan kehidupan setiap kita, ya.
Ada hal-hal dalam kehidupan yang setiap kita lewati, ya, yang kadang bisa membuat iman kita, ya, pekerjaan kita, ya, pendidikan siswa dan siswi sekalian semuanya menjadi kacau dan menjadi berantakan. Nah, maka oleh sebab itu kita harus butuh yang namanya kesabaran, sabar. Karena kita yakin dan percaya, ketika kita sabar di dalam Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, maka oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus belajar dari petani yang sabar sampai pada akhirnya dia menikmati hasil. Dan tentunya dari kesabaran itu ada banyak hal yang memang harus dilakukan. Ada proses-proses yang dilewati sehingga pada akhirnya seorang petani menikmati hasil yang telah dia kerjakan. Nah, begitu juga dengan setiap kita. Ketika menjalani kehidupan ini, ya, banyak hal yang menjadi tantangan kehidupan kita. Tapi ketika kita sabar di dalam Tuhan, menjalani kehidupan ini, maka segala sesuatu akan indah pada waktunya. Nah, jadi itu yang pertama, ya. Cara supaya kita menjadi orang yang sabar, kita harus belajar dari petani. Kemudian hal yang kedua, bagaimana cara supaya kita menjadi orang yang sabar? Hal yang kedua, kita harus tahu ada hakim yang tertinggi dalam hidup kita. Ayat yang ke-9, saya baca buat setiap kita. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempermasalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Pada ayat yang ke-11 jelas dikatakan bahwa kita memiliki hakim yang telah berdiri di ambang pintu. Nah, untuk itu janganlah kita bersungut-sungut dalam menjalani kehidupan ini, atau kita menghakimi orang lain demi kepuasan hati setiap pribadi kita. Atau dengan kata lain, apapun dilakukan orang kita anggap salah. Oh, salah ini, ya, kamu lakukan ini salah. Lalu apapun yang kita lakukan itu kita anggap benar. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingat, ya, masing-masing kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Entah itu baik, entah itu jahat. Nah, saudara-saudari bisa perhatikan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat ke-14. Jadi saudara, supaya hidup kita tetap mendapat nilai, bahkan pujian yang baik dari hakim tertinggi kita, yaitu Tuhan Yesus, maka kita harus sabar. Harus sabar dan jangan pernah bersungut-sungut. Karena ketika kita bersungut-sungut di dalam menjalani kehidupan ini, sesungguhnya hal itu tidak akan memperbaiki keadaan, mempernyaman keadaan, malah mempersulit keadaan. Ya, lebih baik kita bersyukur. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan yang terbaik di dalam menjalani kehidupan ini. Mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Daripada bersungut-sungut. Karena apa? Karena ketika kita bersungut-sungut di dalam menjalani kehidupan ini, kita sudah pasti tidak akan mendapat apa-apa dari hakim kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, maka oleh sebab itu, ya, ada dua pilihan ketika menjalani kehidupan ini, bersungut-sungut atau bersyukur. Kalau engkau bersungut-sungut, kau tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tapi ketika engkau bersyukur menjalani kehidupan ini, yakin bahwa Tuhan akan menyediakan hal yang terbaik. Maka oleh sebab itu, ya, di poin yang kedua, cara supaya kita menjadi orang yang sabar, kita harus ingat ada hakim tertinggi dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana cara supaya kita menjadi orang yang sabar? Bagaimana cara setiap kita untuk menjadi orang yang sabar? Poin yang ketiga, ingat
Nabi Ayub. Ya. Poin ketiga, kita harus ingat Nabi Ayub. Apa yang kita ingat dari Nabi Ayub? Ya. Nah, pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 saya akan baca buat setiap kita. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi poin yang ketiga, cara supaya kita menjadi orang yang sabar, kita harus ingat tentang kehidupan Ayub. Saudara, dari sekian banyak nabi di dalam Perjanjian Lama, Ayub adalah salah satu contoh teladan dalam kesabaran. Kita tentu sudah tahu ya tentang kisah Ayub. Kalau membaca dalam kitab Ayub, atau mungkin saudara-saudari, siswa-siswi sudah membaca di dalam kitab Ayub, pasti akan tahu tentang kisah Ayub. Ayub adalah seorang yang kaya raya di sebelah timur di wilayahnya. Lalu dalam waktu yang singkatnya, ia jatuh miskin, kehilangan anak-anaknya, kesehatannya benar-benar terganggu dan hancur, dan teman-temannya meninggalkannya, bahkan istrinya sendiri tidak mendukungnya. Itu yang dibahas dalam kitab Ayub ya, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, dan Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Walaupun demikian, Ayub tetap sabar. Ayub tetap sabar menjalani kehidupan yang terjadi dalam kehidupannya. Saya sangat sedih sekali ketika membaca kitab Ayub. Kenapa segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada Ayub, nah, dengan sekejap saja, ya, apa yang Ayub miliki itu hilang. Tapi Ayub tidak bersungut-sungut, ya. Ayub tidak mempersalahkan Tuhan, karena dia sadar apa yang dia miliki pada saat itu adalah punya Tuhan. Maka dia yang memberi, dia yang mengambil, ya terpujilah nama Tuhan. Jadi segala sesuatu yang saya miliki ini adalah milik Tuhan. Kata sederhananya seperti itu. Jadi kalau Tuhan mau ambil, ambillah. Jadi ketika Tuhan izinkan masalah kehidupan yang terjadi dalam kehidupan Ayub, Ayub tidak bersungut-sungut, Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Karena dia yakin dan percaya. Ketika dia sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, mengiringi Tuhan, ya, dia akan meyakini bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Ketika dia diperhadapkan dengan ada banyaknya ujian, cobaan, apa yang terjadi? Dan dia sabar, ya. Keadaan Ayub dipulihkan, ya. Bahkan dikatakan dia mendapat, ya, 2 kali lipat dari apa yang pernah hilang di dalam hidupnya. Itu yang dibahas dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi 2 kali lipat, ya, apa yang sebelumnya telah hilang. Nah, jadi saudara-saudari atau siswa-siswi yang terkasih, melalui kisah Ayub ini kita harus belajar banyak hal. Bahwa ingat segala sesuatu akan indah pada waktunya. Sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, kita harus belajar dari kisah Ayub. Saya tidak tahu kalau posisi Anda, kalau diposisikan di Ayub, ya, saya nggak tahu apa yang terjadi, ya. Apakah kita mampu atau tidak. Tapi dalam hal ini kita harus belajar dari kehidupan Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang sabar di dalam menghadapi masalah kehidupan yang terjadi di dalam kehidupannya. Ayub tidak mau yang enak-enak saja dari Tuhan. Nah, ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupannya, dia menghadapi segala sesuatu
dengan sabar. Nah, maka oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sabar. Karena ingat, pada akhirnya kita akan menikmati berkat yang Tuhan telah sediakan bagi orang yang sabar. Salah satu contohnya tokoh Alkitab yaitu Ayub. Ya. Ayub sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Dan pada akhirnya Ayub menikmati berkat yang Tuhan telah sediakan bagi Ayub. Saudara terkasih, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, kita menjadi pribadi yang sabar, 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 dan sabar. Sabarlah menjalani kehidupan. Sabarlah menghadapi segala sesuatu. Karena ketika kita sabar dalam Tuhan, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami bersyukur melalui perenungan kebenaran firman Tuhan kali ini kami diingatkan agar kami menjadi pribadi yang sabar untuk menjalani kehidupan ini. Ada banyak tantangan kehidupan, masalah kehidupan yang terjadi, yang terkadang membuat kami tidak sabar. Tapi biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini, kami menjadi pribadi yang sabar. Dan kami ingin terus belajar untuk menjadi pribadi yang sabar. Dan secara khusus 3 bagian firman Tuhan ini, agar kami menjadi pribadi yang sabar. Kami belajar dari seorang petani. Ada hakim yang tertinggi. Kemudian kami ingin belajar dari kehidupan Ayub yang sabar di dalam segala. Mampukan kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang sabar. Sabar di dalam menjalani kehidupan, sabar di dalam menjalani pendidikan secara khusus bagi siswa-siswi kami, dan sabar, dan sabar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami tutup kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah kami terus tetap melakukan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.